lagi dengan saya Titi Utami di Titi Utami Channel. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pelestarian hewan. Bagaimana cara melestarikan hewan yang sudah hampir punah. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan hewan-hewan apa saja yang sudah terancam punah. Nah, sebelum kita lanjut pada penjelasannya, alangkah baiknya channel ini di-subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi-informasi terbaru dari aku. Oh ya, jangan di-subscribe aja, tapi di-like juga, kemudian di-komen, dan dibagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya agar channel ini semakin berkembang. Baik, sebelum kita lanjut pada penjelasannya hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Pernah mengunjungi kebun binatang? Selain sebagai wahana hiburan, kebun binatang merupakan salah satu tempat untuk melestarikan hewan agar tidak punah. Oleh karena itu, ada beberapa jenis hewan langka yang dapat kamu lihat di kebun binatang. Tidak hanya hewan, ada banyak kebun khusus yang difungsikan untuk melestarikan tumbuhan langka. Salah satunya Kebun Raya Bogor yang disebut-sebut sebagai salah satu kebun raya terbaik di dunia dalam bidang konservasi dan penelitian tumbuhan tropika. Di kebun ini, pengunjung dapat melihat langsung berbagai tumbuhan langka, salah satunya adalah bunga rafflesia. Nah, sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan calon pemimpin masa depan, kamu juga harus ikut serta melestarikan hewan dan tumbuhannya ya. Oh ya, bagaimana caranya? Mari ajak teman-temanmu untuk mendiskusikan. Alam Indonesia sangat kaya akan keberagaman flora dan fauna. Namun, sekarang ini banyak populasi flora dan fauna berkurang akibat ulah manusia. Aktivitas manusia seperti pembakaran dan penebangan hutan telah merusak ekosistem. Akibat rusaknya ekosistem, habitat flora dan fauna menjadi berkurang. Nah, tidak hanya itu, banyak hewan yang diburu oleh manusia untuk kesenangan maupun untuk kepentingan ekonomi. Perburuan ini mengakibatkan beberapa jenis hewan terancam punah. Selain diakibatkan manusia, hewan dan tumbuhan terancam punah karena faktor alam. Sebagai contoh, karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan terjadinya bencana alam menyebabkan hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Berikut ini beberapa jenis hewan yang terancam mengalami kepunahan. Gajah. Gajah diburu untuk diambil dagingnya. Gading gajah dimanfaatkan untuk membuat perhiasan. Ular. Ular diburu untuk diambil kulitnya. Kulit ular digunakan untuk membuat tas, sepatu, dan dompet. Ular juga diambil daging dan empedunya untuk dimanfaatkan sebagai obat. Buaya. Buaya diburu untuk diambil kulitnya. Kulit buaya digunakan untuk membuat tas, ikat pinggang, dan dompet. Paus dan hiu. Paus diburu untuk diambil daging dan lemaknya untuk dijadikan minyak. Ikan hiu diburu untuk diambil siripnya. Burung. Beberapa jenis burung diburu untuk tujuan tertentu. Contoh, burung cendrawasih dan jalak bali. Burung cendrawasih diburu karena memiliki bulu yang indah.
Bulu-bulu cendrawasih digunakan untuk hiasan pada topi dan aksesoris pakaian. Jalak Bali memiliki penampilan yang indah dan elok. Oleh karena itu, banyak orang yang menginginkannya untuk dijadikan koleksi. Rusa. Rusa diburu untuk diambil daging dan tanduknya. Tanduk rusa dapat dimanfaatkan sebagai bahan cenderamata. Tanduk rusa bahkan dapat dijadikan untuk obat. Selain tanduk, masih ada bagian tubuh rusa yang diambil. Minyak rusa dihasilkan dari kelenjar perut rusa. Minyak tersebut digunakan untuk pembuatan obat dan parfum. Kulit rusa digunakan sebagai bahan pembuat sepatu, tas, dompet, dan sarung tangan. Harimau. Harimau diburu manusia untuk diambil kulitnya. Kulit harimau dijadikan hiasan dinding. Selain kulit, tulang dan taring harimau dicari manusia. Keduanya dapat digunakan untuk pengobatan tradisional. Badak. Hewan ini sering diburu untuk diambil culanya. Cula badak tersebut dari kumpulan rambut yang mengeras. Cula tersebut akan tumbuh kembali apabila patah. Cula badak dapat dimanfaatkan untuk membuat gagang pedang dan belati. Cula badak bahkan digunakan untuk ramuan obat tradisional Cina. Nah, di Indonesia terdapat 2 jenis badak, yaitu badak bercula 1 dan badak bercula 2. Badak bercula 1 atau sering disebut dengan badak Jawa ini diyakini hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Sementara itu, badak bercula 2 atau sering disebut dengan badak Sumatera dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera. Jumlah kedua jenis badak ini pun semakin berkurang. Perburuan hewan secara liar dapat mengakibatkan kepunahan. Punahnya suatu jenis makhluk hidup dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi, anak-anak, mari kita menjaga kelestarian lingkungan kita, mulai dari kelestarian hewan maupun tumbuhannya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nah, ini merupakan salah satu materi di kelas 6, khususnya di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Jadi semoga apa yang saya jelaskan tadi ini bermanfaat untuk anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah. Semoga hari-hari kalian tetap menyenangkan, tetap bersemangat belajarnya walaupun kalian hanya belajar dari rumah. Oke, jadi kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak-anak muda, anak-anak bangsa Indonesia, sudah sepatutnya kita menjaga kelestarian hewan yang ada di negara kita, agar hewan itu tidak punah dan anak cucu kita bisa menikmati juga, bisa belajar dari hewan-hewan yang telah kita lestarikan. Jadi jangan sampai besok lusa anak cucu kita ketika ditanya, kamu tahu tidak yang mana badak Jawa? Nanti yang ada anak cucu kita hanya apa? Hanya tahunya melalui gambar. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kasihan, biar anak-anak cucu kita juga dapat belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita tahu saat ini. Baik, semoga semuanya berbahagia yang saat ini sedang belajar bekerja dari rumah dan tetap semangat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa.
Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, karena semua yang kita lakukan hari ini telah dilancarkan. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Oh ya, jangan lupa ya, sekali lagi saya ingatkan, di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bye-bye.